Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom dan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Tema hari ini menarik, diutus untuk membawa damai dan mengobarkan pengharapan. Orang yang sombong biasanya itu tidak membawa damai. Orang yang rendah hati biasanya lebih teduh kedatangannya. Kita bisa membayangkan didatangi oleh orang yang sombong, datang ke rumah kita, memamerkan apa semuanya. Ketika kita ngomong sedikit, dia sudah langsung melanjutkan pamernya, ya, tidak memberi kesempatan. Apalagi terus mengatakan sesuatu yang merendahkan. Sedang orang yang rendah hati itu teduh, seperti angin yang berhembus membawa keteduhan. Maka mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk membawa damai itu dengan rendah hati. Bagaimana kita menjadi semakin rendah hati? Tentu tidak mudah. Tuhan Yesus sendiri ketika datang ke dunia, mungkin Allah bisa memilih Yesus itu menjadi penguasa, raja dengan kekuasaan langit. Tetapi kenapa menjadi manusia yang miskin? Dengan berbagai kemampuan tetap
rendah hati. Bahkan Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Yahweh yang menderita. Nah, itu mungkin menjadi acuan. Dan Yesus itu juga orang yang memberikan pengharapan, tidak mematahkan. Dalam hidup sehari-hari, pengharapan itu bisa diberikan dengan memberi pengampunan, memberi celah untuk tumbuh. Misalnya ada orang yang sudah berbuat salah kepada kita, lalu kita tidak mau mengampuni, kita malah menjauhi, kita menghakimi. Itu berarti orang itu sudah pupus harapannya, tidak ada celah untuk bertumbuh kembali. Maka kerendahan hati dan jiwa yang bisa mengampuni itu tanda bahwa kita membawa damai dan mengobarkan pengharapan. Hanya memang harus dilakukan dengan sukacita, bukan dengan kesedihan. Bacaan hari ini itu bacaan yang mengajak kita untuk tetap hidup dalam sukacita, bahkan ketika harus memanggul salib. Bacaan pertama, Rasul Paulus, saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Malah bermegah dalam salib. Jadi ketika sedih, salib. Ketika terpuruk, hatinya tetap ada nada sukacitanya. Karena ada pengharapan besar. Bacaan pertama, kitab Yesaya, bersukacitalah. Kenapa pesan bersukacita, pesan membawa damai itu menjadi tema-tema Kristiani yang terus didengungkan, ya? Paskah, laudate et exultate, ya? Natal, bersoraklah, bergembiralah, ya? Dan juga dalam setiap misa pasti ada doa mohon damai. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasulmu, ya. Dan akhirnya damai Tuhan bersamamu. Itu berarti gereja itu selalu mengajak kita dalam situasi apapun kita tetap ada sukacita, ada pengharapan, dan kita ada damai. Kalau kita sendiri tidak berusaha untuk membawa damai, jangan berharap dunia ini damai. Maka dalam bacaan Injil, ketika para murid dikirimkan berdua-dua tadi, kalau memasuki rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ketika kita bertamu dan orang yang kita datangi merasa damai, merasa senang, seperti kita itu membawa damai, tentu berkatnya sangat besar. Maka marilah kita setelah diingatkan bahwa kehidupan Kristiani itu bukan diwarnai kesedihan, tapi lebih sukacita. Kehidupan Kristiani itu bukan membawa perpecahan, perang, tetapi damai. Kehidupan Kristiani itu juga ditandai dengan pengharapan. Maka semoga hidup kita secara bersama-sama semakin bermakna, baik dalam keluarga maupun dalam gereja, masyarakat, dan juga semakin berbahagia. Amin.